Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas akuntansi syariah 5C yang beranggotakan saya Merinda Hermin Sri Agustin, NIM 195221005. Saya Ayu Susanti, NIM 1952211011. Saya Risma Vera Febrianti, NIM 195221014. Saya Alesia Nur Asita, NIM 195221056. Di sini kami akan menjelaskan materi yang terdapat pada bab 10, yaitu mengenai e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Kelompok kami mengambil 4 pokok permasalahan, yaitu yang pertama e-commerce dan internet, yang kedua e-commerce, bisnis dan teknologi, yang ketiga platform digital mobile dan e-commerce mobile, serta yang keempat yaitu membangun e-commerce. Untuk materi lebih lengkapnya silahkan simak penjelasan dari kelompok kami. E-commerce merupakan sebuah wadah yang menyediakan transaksi komersial secara digital yang bisa digunakan oleh organisasi maupun individu. Di dalam transaksi komersial tersebut menggunakan web ataupun internet sebagai medianya dan memperlibatkan pertukaran nilai sebagai imbal hasil dari produk dan jasa yang digunakan. E-commerce mulai muncul pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yaitu netspace.com menerima tawaran kerjasama iklan dengan sebuah korporasi yang menggunakan web sebagai media baru dalam dunia periklanan dan juga penjualan. Dimulai dari tahun tersebut, akhirnya e-commerce dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan yang eksponensial. Bahkan pada tahun 2008 sampai 2009 terjadi resesi, e-commerce masih menunjukkan perkembangan yang stabil dibandingkan dengan bisnis retail lainnya. Beberapa perusahaan besar seperti Amazon, eBay, Expedia, dan juga Google berhasil selamat pada fenomena penggelembungan pasar atau bubble market. Mereka menunjukkan hasil yang positif seperti meningkatnya rencana bisnis model yang baik, terus harga saham yang meningkat, dan juga keuntungan yang meningkat. Dari awal kemunculannya hingga saat ini, e-commerce memiliki perkembangan yang cukup baik. Salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu e-commerce memiliki fitur-fitur unik yang tidak dimiliki oleh media lainnya. Fitur-fitur unik tersebut antara lain, yang pertama dapat diakses di mana-mana, yang kedua menjangkau secara global, yang ketiga standar teknis yang digunakan di berbagai negara sama, yang keempat yaitu banyak manfaat yang dirasakan oleh pengguna dari e-commerce, yang kelima yaitu bersifat interaktif, artinya terjadi komunikasi dua arah antara penjual dan juga pembeli. Yang keenam yaitu memungkinkan terjadinya modifikasi barang ataupun pesanan. Yang ketujuh yaitu kepadatan informasi, dan yang terakhir adalah teknologi sosial. Pasar digital dapat dikatakan lebih transparan dibandingkan dengan pasar tradisional. Hal ini disebabkan karena dalam pasar digital beberapa biaya dapat dikurangi, seperti biaya menu, biaya transaksi, dan juga biaya pencarian. Barang digital seperti buku, musik, video, ataupun perangkat lunak dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Ketika produk digital tersebut telah diproduksi, biaya yang digunakan untuk mengirimkan produk secara digital melalui jaringan digital menjadi sangat rendah dibandingkan dengan pengiriman secara manual. Tipe-tipe e-commerce. Tipe e-commerce ada 3, yaitu yang pertama B2C atau bisnis ke konsumen, melibatkan pengeceran produk dan jasa ke konsumen individu. Yang kedua B2B yaitu bisnis ke bisnis, melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis ke bisnis. Yang ketiga C2C konsumen ke konsumen, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu model bisnis e-commerce. Terdapat 7 model. Yang pertama, e-tailer, yaitu menjual produk fisik secara langsung kepada konsumen atau individu secara langsung. Yang kedua yaitu perantara transaksi, adalah menghemat uang dan waktu pengguna dengan cara memproses transaksi secara online. Yang ketiga yaitu penciptaan pasar, di mana tempat menyediakan tempat digital di mana penjual dan pembeli bisa bertemu. Yang kelima yaitu penyedia komunitas, yaitu menyediakan tempat pertemuan secara online. Yang keenam yaitu portal,
yang menyediakan poin awal untuk masuk ke dalam web bersamaan dengan layanan tertentu. Yang ketujuh ialah penyedia layanan, yaitu menyediakan suatu aplikasi web. Pendapatan e-commerce itu dari mana saja sih? Yang pertama, pendapatan iklan. Yang kedua, dari pendapatan penjualan itu sendiri. Yang ketiga, pendapatan pelanggan. Yang keempat, pendapatan free atau premium. Yang kelima, pendapatan biaya transaksi. Dan yang keenam adalah pendapatan dari afiliasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran e-commerce. Penyediaan pasar dengan cara baru untuk mengidentifikasi serta berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen serta menghasilkan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan cara tradisional. Hal ini dikarenakan dalam pemasaran melalui media internet itu kita tidak perlu membayar biaya SPG contohnya dan juga tidak perlu membayar sewa tempat. Teknik penargetan itu bisa melalui banner, list media maupun iklan video. Contoh dari pemasaran e-commerce sendiri itu ada Shopee, Tokopedia, OLX, Bukalapak, website toko pribadi. Kemudian ada e-commerce sosial dan pemasaran jejaring sosial, di mana perdagangan ini mengacu pada konsep grafik sosial digital, serta punya nama website toko sendiri. Nah, jejaring sosial ini bisa seperti Facebook, Twitter, TikTok, maupun Instagram. Nah, adanya jejaring sosial ini juga itu bisa dipengaruhi oleh komunikasi antar masing-masing konsumen, di mana contohnya ketika kita ingin membeli suatu produk, kemudian teman kita sudah pernah membeli produk dari toko ABC, dia akan bisa memberi kita pendapat mengenai produk-produk yang sudah ia beli. Jadi pendapat dari orang lain itu bisa mempengaruhi terhadap penjualan toko. Kemudian ada e-commerce B2B atau business to business. Efisiensi dan hubungan baru ini di mana produk atau jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Contohnya ada Indo Trading, Kawan Lama, Indo Network, dan MIS. Kemudian ada aplikasi dan layanan berbasis lokasi di mana berkaitan dengan GPS sehingga memudahkan pengguna untuk bisa pergi ke berbagai destinasi lokasi tanpa harus khawatir tersesat. Ada 3 jenis layanan, di mana yang pertama layanan geososial, yang kedua geoperiklanan, dan yang ketiga geoinformasi. Kemudian ada layanan perdagangan mobile lainnya seperti platform eID milik Apple dan platform AdMove milik Google. Kemudian ada layanan perbankan dan keuangan, contohnya itu BCA Mobile, Free, dan Playturn. Dan yang terakhir ada permainan dan hiburan. Di smartphone atau gadget kita itu pasti menawarkan berbagai permainan, game, film, musik. Itu contohnya seperti Spotify, View, iFlix, itu yang kita unduh, ataupun seperti yang ada di aplikasi handphone yang sudah tersedia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subbab 10.4 yaitu membangun kehadiran e-commerce. Nah, dalam pembangunan kehadiran e-commerce ini kita memerlukan beberapa pengetahuan. Pertama, pengetahuan bisnis, pengetahuan teknologi, dan isu sosial yang sangat tajam. Nah, kemudian ada 2 tantangan dalam pengembangan bisnis ini. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Nah, tujuan utama dari pembangunan situs ini adalah untuk penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan. Nah, kemudian kita yang pertama akan harus memperhatikan area utama untuk membuat keputusan. Nah, dalam hal ini organisasi dan sumber daya manusia itu harus membawa tim yang punya keterampilan yang sesuai untuk membangun situs ini. Tim itu akan membuat keputusan utama tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial serta info yang diaplikasikan. Nah, situs ini harus dikelola dengan baik. Selain itu, kalian juga harus membuat keputusan tentang perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, telekomunikasi untuk situs Anda.
Kemudian yang selanjutnya ada sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Nah, yang kita harapkan dari pembangunan e-commerce dalam sebuah bisnis itu adalah bahwa keputusan bisnislah yang akan menentukan teknologi, bukan sebaliknya. Nah, hal ini menegaskan bahwa teknologi yang digunakan harus sesuai dengan bisnis. Kemampuan sistem adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. Kebutuhan info untuk sebuah sistem adalah elemen-elemen info yang bisa diproduksi dari sistem untuk mencapai sasaran. Nah, tabel ini menjelaskan sasaran, fungsi utama, dan kebutuhan untuk e-commerce. Nah, sasaran dari situs ini sebenarnya serupa dengan bisnis retail, namun secara keseluruhan tersedia 24 jam dan secara digital. Yang terakhir, membangun situs web secara mandiri versus alih daya. Yang pertama, keputusan pembangunan situs web. Jika Anda memutuskan untuk membangun situs web Anda sendiri, itu ada beberapa opsi. Jika Anda tidak memiliki keterampilan dalam berkomputeran, Anda bisa membuat situs web atau membangun situs web dengan beberapa pola untuk membuat situs tersebut. Seperti Anda bisa membuat Yahoo dan lain-lain. Kemudian, jika Anda memiliki keterampilan dalam perkomputeran, Anda bisa membuat situs web Anda sendiri seperti dengan menggunakan Adobe Dreamweaver dan lain-lain. Keputusan untuk membangun situs ini juga ada beberapa resiko seperti kompleksitas dari fitur keranjang belanja dan proses pesanan. Kemudian yang kedua ada keputusan pengelolaan. Sebagian besar bisnis itu membayar perusahaan lain untuk mengelola situs mereka. Yang ketiga ada anggaran situs web. Nah, perusahaan besar yang memiliki interaksi tinggi itu biasanya menghabiskan berjuta-juta dolar untuk pengelolaan dan pembuatan situs web tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.